Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jilwahi ilal kirami summa habibil mustafa tenali iddahi anta maksara warida kamat lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para buya saya, para muda, para mursyid dan seluruh para murid sekalian yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah, kepada Tuhan Rabbul Alamin Zat yang Maha Suci. Dengan gerak dan ridha Allah lah kita dapat berkumpul kita pada malam hari ini di dalam rangka kita, yaitu perjuangan kita di muka bumi ini. Perjuangan apa? Yaitu meluaskan tarekat Naqsabandi Indonesia ini. Yaitu berawal dari kita melaksanakan perang batin dulu. Tujuannya yaitu menghancurkan seluruh kejahatan yang ada di dalam diri, di dalam dada dan lubuk hati manusia yang kita yang Buya jelaskan tadi, yang kita laksanakan maghrib tadi, yaitu manusia yang berada di wilayah Morenim, wilayah Oku, wilayah Oi. Supaya apa? Supaya hancur seluruh kejahatan manusia itu, sehingga mereka baik dan benar menurut ajaran hukum, baik dan benar menurut ajaran hukum bangsa dan negara, dan mendapat petunjuk hidayah untuk masuk di dalam tarekat Naqsabandi Indonesia. Ini yang kita ini yang dikatakan ya jamun adab perjuangan. Dan selanjutnya lagi kita tidak lupa menghantarkan salam kita kepada seluruh silsilah tarekat Naqsabandi sampai kepada Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh saudara-saudara sekalian dan para murid-murid sekalian. Ya. Ajaran dan hukum Tuhan itu ada visi misinya. Kalau tidak ada visi misinya, artinya tidak jelas. Karena itu, kemana arah tujuan kita? Jadi setiap kita melaksanakan ajaran Tuhan itu pasti harus ada visi misinya. Nah, visi misi itu apa ya? Tujuan. Jelas tuh? Tujuan. Masa kita melaksanakan suatu pekerjaan dan perbuatan tidak ada tujuan? Mustahil lah itu, ya. Nah, jadi ajaran Tuhan ada visi misinya. Sekarang apa visi misi dari ajaran hukum Tuhan, yaitu agama Islam ini? Tidak ada lain, yaitu menciptakan kedamaian, kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh hawa air isi berbumi. Itu apa? Itu adalah hamba Tuhan semua. Manusia hamba Tuhan, hewan hamba Tuhan itu bukan. Tumbuh-tumbuhan, berarti seluruhnya itu adalah hamba Tuhan. Mereka itu kan juga ya, harus mendapat kesejahteraan, kemakmuran dan kedamaian. Nah, itu dari visi dari Islam. Misinya apa? Ya, mendapat kemuliaan setingginya di sisi Tuhan. Terasa? Ya. Kenapa manusia ingin mulia di sisi Tuhan? Ya, berulang-ulang kali Buya jelaskan. Turunnya kita di muka bumi ini, ya, tujuan hanya satu. Ya. Apa tujuannya? Ingin mulia di sisi Tuhan. Ini tujuan kita turun di muka bumi ini.
Yang menurunkan kita siapa? Ya Tuhan. Dasar dari mana? Dari permintaan kita sendiri. Jadi turunnya kita di muka bumi ini bukan permintaan Tuhan. Kan kalau permintaan Tuhan kita turun di muka bumi ini, jelas kita nak pilih hidup di muka bumi, ya betul tidak? Dan Tuhan dapat kita salahkan. Jadi turunnya kita di muka bumi ini permintaan kita sendiri, Tuhanlah yang menurunkannya. Dasarnya dari permintaan sang hamba. Sekarang kenapa kita ingin turun di muka bumi? Ada apa? Ya karena kita hina. Ya. Hina bagaimana? Hinanya, luar biasa hinanya. Kenapa dikatakan luar biasa hinanya? Tidak memiliki apa-apa. Ya. Jangankan untuk wujud atau rupa. Ya. Bukan, ya. Jangankan untuk harta, wujud dan rupanya tidak ada. Itu kehinaan kita. Karena tidak tahan kehinaan itulah kita minta turun di muka bumi ini kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita melihat ya manusia itu turun di muka bumi. Yang manusia, yang diri manusia itu yang namanya ruh, bukan jasad. Melihat ruh itu Tuhan turunkan di muka bumi ini dan kembali lagi kepada Tuhan dan masuk dalam surga Tuhan. Luar biasa kemuliaannya, mempunyai wujud sendiri, rupa sendiri, membawa ibu bapak, membawa kaum kerabat, memiliki harta kekayaan yang luar biasa. Sungguh mulia hamba Tuhan. Melihat seperti itulah kita minta kepada Tuhan, minta turun di muka bumi ini. Tujuannya apa? Ingin mulia di sisi Tuhan. Paham tuh? Jelas? Ngerti dah? Ya. Jadi tujuan kita hidup ini ingin mendapat kemuliaan. Jelas tak? Jelas beda nih? Ya, ya. Siapa di antara kita yang tidak mau ingin mulia? Ada tak? Ada tak? Kan tidak ada. Jadi seluruh manusia di muka bumi pasti ingin mulia di sini Tuhan. Tapi sayang, sungguh disayang mereka tidak dapat jalannya. Orang yang mendapat jalannya, orang yang mendapat rahmat dari Tuhan. Kenapa? Karena dicintai oleh Tuhannya. Ya. Maka dari itu kita sangat bersyukur sekali dapat jalan ini. Karena apa? Karena takdir kita. Nah, sekarang pertanyaan, bersyukur tak kita? Hah? Ibu-ibu, syukur tak? Kalau tidak dapat jalan ini, bagaimana untuk mendapat tujuan? Kalau tidak ada jalannya, bagaimana kita untuk mendapat tujuan kita hidup, mendapat kemuliaan? Adakah cara jalan lain? Hoi, ada tak? Hah? Itu ada tak? Hah? Ada tak? Kalau ada jalan lain, ya enggak juga. Hoi. Ya dah? Jelas tuh? Jadi untuk mendapat kemuliaan itu, bagaimana cara jalannya Bu ya? Tidak ada jalan lain, maka ciptakanlah kedamaian, kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh hamba-hamba Tuhan ini. Kan itu. Bagaimana untuk menciptakan kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran bagi hamba-hamba Tuhan ini? Tidak ada jalan lain melalui ajaran dan hukum Tuhan. Jelas melalui ajaran hukum Tuhan. Jadi ajaran hukum Tuhan itu adalah perintah Tuhan. Kan itu. Bagaimana manusia ini dapat melaksanakan perintah? Yaitu melaksanakan ajaran hukum Tuhan. Harus jelas ya. Mana perintah Tuhan itu? Yaitu melaksanakan ajaran. Ngerti tak? Jelas tak? Jelas betul tidak nih? Ya. Jelas betul tidak? Yang melaksanakan perintah Tuhan itu yang mana Bu ya? Orang bertuhan. Jelas tak? Kalau tidak bertuhan, dia tidak tahu melaksanakan ajaran hukum Tuhan. Tidak tahu dia. Ya, tidak tahu dia melaksanakan perintah Tuhan kalau dia tidak bertuhan. Ngerti tidak? Sekarang orang bertuhan itu yang mana Bu ya? Orang dekat dengan Tuhan. Paham tidak? Jelas kan? Artinya contohnya beristri jalan gitu. Kamu misalnya siapa kau? Siapa nama kau? Nama surkadi, istri surkadi.
Kau beristri kan? Ya, artinya dekat dia dengan seorang perempuan yang sah kan itu. Ya dah. Ya apa tidak nih? Jelas saja. Arti dekat itu apa? Hubungan. Jelas tuh? Jelas tak? Yang mana orang yang berhubungan dengan Tuhan, itulah yang dikatakan orang beriman. Kan itu. Sekarang mana orang beriman? Orang berkekalan zikir kepada Tuhan di dalam lubuk hatinya. Kan itu. Mana orang berkekalan zikir kepada Tuhan dalam lubuk hatinya? Itu orang benar. Mana orang benar tuh ya? Orang baik. Jelas tuh? Paham tak? Setiap orang benar pasti baik. Ya apa tidak? Orang baik pastilah benar. Ada tak orang baik jahat, orang jahat baik? Ada tak? Orang benar pastilah baik, kan itu? Kan itu? Jelas tak? Orang benar pastilah baik. Kan itu? Tidak ada orang benar jahat. Kan itu? Tidak ada. Pasti ada orang benar pastilah baik. Jelas? Jelas tidak nih? Orang benar pastilah baik. Mustahil orang benar itu jahat. Ngerti tidak? Jelas? Nah sekarang orang baik itu mana? Ya orang yang tidak mau berbuat dosa. Jelas? Jelas ya? Mana orang yang tidak mau berbuat dosa ya? Yaitu orang bertobat. Ngerti? Jadi kita bertobat itu apa? Karena kita tidak mau berbuat dosa. Jelas tak? Adakah orang bertobat ya masih mau berbuat dosa? Ada tak? Ada tak? Tidak ada. Berarti orang bertobat itu jelas tidak mau berbuat dosa. Orang tidak berbuat dosa itulah dikata orang baik, itulah orang benar. Ngerti itu? Jelas tuh? Orang benar mana? Orang berkekalan zikir kepada Tuhan di dalam lubuk hatinya, yaitu orang beriman, yaitu orang yang berhubungan atau dekat atau orang bertuhan. Inilah melaksanakan perintah Tuhan, ya. Jelas tuh? Tujuannya yaitu menciptakan kedamaian, kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh hamba-hamba Tuhan ini dan mendapat kemuliaan di sisi Tuhan. Sampaikan tujuan kita akan hidup di muka bumi ini. Sampai dah? Sampai atau tidak? Bagus. Sampai dah? Sampai kan? Nah, ini kan jelas kita ini harus jelas ya. Untuk mencapai visi dan misi kita, maka kita harus ada program. Ngerti itu? Kalau tidak ada program, tidak tercapai visi dan misi kita. Hanya sekedar cerita. Kalau hanya sekedar cerita atau kata-kata, mendapat tak itu? Kata-katanya lah, aku duit 200 triliun, aku punya 200. Mau seperti itu? Tidak. Jelas tak? Bagaimana nih? Ya. Jadi untuk mencapai tujuan itu atau visi dan misi, maka kita harus ada program. Kalau tidak ada program, tidak bisa. Tidak tercapai. Program pertamanya apa Bu ya? Yaitu mengajak anggota keluarga kaum kerabat umat Islam ini masuk di dalam tarekat. Itu program pertamanya. Jelas tuh? Program kedua apa Bu ya? Masuk di dalam majelis zikir, menerima bimbingan Dewan Guru, Dewan Mursyid. Jelas tuh? Jelas tak? Bagi anak tarekat, daftarkan suluk. Itu programnya tuh. Jelas tak? Ngerti tuh? Nah, daftarkan suluk. Kenapa anak tarekat harus daftarkan suluk? Karena dia baru bersuluk. Kenapa harus bersuluk anak tarekat tuh ya?
Kan ada pertanyaan kita kan itu. Kenapa dulu? Agar dia dapat kesempurnaan di sisi Tuhan. Kapan dia sudah sempurna di sisi Tuhan, artinya apa? Sempurnalah agamanya. Yang mana manusia ya yang sempurna di sisi Tuhan tuh, yaitu kembali kepada Tuhan dengan sempurna, dengan maha sempurnanya. Nah, jadi kalau manusia ini sudah kembali di situ dengan maha sempurna, dengan sempurna dengan maha, berarti sempurnalah dirinya di sisi Tuhan. Jelas tuh? Nah, ngerti tuh? Nah, sekarang kembali lagi pertanyaan, kenapa ya orang tarekat itu harus untuk sempurna tuh? Iya, karena sebelum dia bertarekat tuh sudah banyak luar biasa dosa yang dilakukannya. Bukan sudah banyak sekali, tapi sudah banyak luar biasa. Arti makna dari luar biasa tidak bisa dihitung. Paham tuh? Bukti, ini ada tarekat nih. Apa kata Buya, apa kata apa yang kata Tuhan? Tapi tidak. Kata Tuhan apa? Tanya kepada tarekat. Beberapa orang tarekat kok. Satu dua tanya, hoi, tanya. Coba ditanya, tanya, coba tanya. Pasti tak dia itu dosa dia. Coba tanya. Tidak tak? Bisa tidak? Hah? Tidak bisa. Tidak bisa itu. Berarti luar. Hah? Berarti luar biasa. Kalau majak sekali mesti itu. Tapi kalau luar biasa ada pacar lagi. Game di sini. Jelas tuh. Mengerti tidak deh? Setiap orang bertarekat, orang bertobat jelas dia ingin sempurna di sisi Tuhan. Kenapa? Dia sadar menyesali dosa yang telah dia lakukan. Bagaimana upaya seluruh dosa yang dia lakukan dia harus sucikan. Untuk mensucikan seluruh dosa kita, jalan yang termudah yaitu suluk. Sebab tidak ada jalan yang termudah selain pada suluk. Kalau ada selain dari suluk silakan, ada tak? Kan banyak kau yang membuat tahiyat keluar nih. Ada tak? Ibu-ibu, ada tak? Makanya pasruki zubullah rabbiki zubullah. Ya, bersuluklah engkau jalan yang dimudahkan oleh Tuhanmu. Tapi suluk itu jalan yang mudah. Ngerti itu? Nah, kalau anak tarekat tidak mau bersuluk, berarti tobatnya main-main. Tidak sungguh-sungguh bertobat. Orang bertobat jelas otomatis menyesali seluruh perbuatannya. Perbuatan apa? Perbuatan dosa. Dan perbuatan dosanya mau dihapuskan. Ya apa tidak ada? Dari mana dasarnya anak tarekat tidak mau bersuluk? Kan itu? Jelas tuh? Jelas tidak nih? Hah? Jelas. Kan itu. Ngerti tidak? Ah, ini. Jadi daftarkan anak tarekat bersuluk. Nah, jadi kalau para guru ini, para mursyid tidak mendaftarkan anak tarekat bersuluk, siapa nak bertanggung jawab nih untuk kesempurnaannya nih? Inilah suatu kejahatan yang tidak ketahuan. Ya kejahatan. Ngerti loh? Ya, melarang orang sempurna di sisi Tuhan. Setahu Buya yang melarang orang itu ya untuk kembali kepada Tuhan dengan sempurna itu iblis. Jelas tuh. Perbuatan dosa tidak itu. Tidak ketahuan. Nah, apa kabar? Siapa dah tahu jawabnya? Jauhlah. Tidak bisa. Yang namanya orang bayan atau tobat mutlak harus datang suluk. Itu membuktikan dia benar-benar murid sebenar murid. Jelas tuh.